Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke database terakhir ya, Web of Science ya. Beberapa jurnal yang sangat bagus itu biasanya dari impact factor ya. Impact factor itu biasa punyanya si Clarivate ya, atau dari Web of Science ya. Ini yang paling eh, dilihat ya kalau di luar negeri terkait impact dari jurnal tersebut ya. Bukan dari artikelnya, tapi dari jurnalnya. Oke, kita masuk ke dalam websitenya si Web of Science ya. Ini adalah tampilannya. Tampilan dari Web of Science yang sudah berlangganan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Memang Scopus, Embase, Web of Science, Cochrane itu nggak bisa diakses secara gratis ya, kecuali hanya PubMed saja. Sehingga Bapak Ibu butuh partner yang mungkin temannya kuliah di luar negeri atau eh, di Indonesia juga pun itu masih terbatas, hanya beberapa universitas yang punya librarian database terbesar ya yang berlangganan seperti Scopus, Web of Science, kemudian ada lagi China Hub Plus ya atau EBSCOhost ya, Emerald, kemudian juga Scopus gitu ya. So, untuk yang terakhir kita ke bagian Web of Science, bentuknya seperti ini tampilan di halaman websitenya dalam mencari artikel. Di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada menu terkait all fields. Ya, all field itu untuk semuanya. Kalau Bapak Ibu punya mestemnya, ya mestemnya di sini bisa pakai yang di PubMed ya, Bapak Ibu ya. Karena untuk saat ini kita bisa pakai all field atau topik ya. Tapi saya lebih dari guideline yang booknya si Web of Science itu kita menggunakan topik akan jauh lebih baik gitu ya, lebih spesifik ya. Oke, kita ke advanced seperti biasa ya, kita jangan langsung pakai eh, langsungan ya, karena biasanya hasilnya kurang valid dan kurang bagus, kita pakai advanced ya. Oke, di sini Bapak Ibu pilih topik ya. Topik itu mencangkup semua hal ya terkait dengan title, abstrak, author ya, kemudian dari substansinya juga ya. Oke, kita tulis ya wounds and injury ya. Kemudian kita add. Oke. Karena sesuai dengan PEOS kita ya, populationnya itu untuk keywordnya cuma satu, sehingga kita bisa langsung search. Oke, dapat 42.122. Selanjutnya kita masuk ke search lagi ya. Oke, kita sudah masuk ke advance ya. Kemudian kita hapus yang bawah. Kita ganti lagi ke topik. Kemudian kita masuk ke bagian exposure. Pressure ulcer ya. Oke, kita add. Kemudian kita ke diabetic foot ya. Kemudian di sini pilih OR ya, karena ini masih dalam satu kesatuan di exposure. Jadi kalau ke bawah itu boleh hanya pakai OR, kalau beda itemnya itu pakai N ya. Population ke exposure itu kan sudah beda ya. Itu pakai N gitu. Diabetic foot, kemudian absence ya, abscess ya. Wounds kita sudah pakai OR. Oke. Kemudian kita ke absence wounds ya. Kita pilih OR lagi. Kemudian kita masuk ke surgical dan varicose ya. Surgical. Kita cek lagi ya. Untuk keywordnya sudah betul, surgical wound infection. Oke. Kemudian kita pilih OR lagi. Add. Kemudian yang terakhir varicose. Varicose ulcer. Kemudian kita klik
or gitu ya. Kemudian kita add. Nah, di sini untuk bagian exposure-nya sudah uh, terquery ya dengan valid ya. Pressure ulcer, diabetic foot, absence foot, cervical wound infection, dan varicose ulcer sudah tersintaks dengan baik. Dapatnya 57.234. Kita masuk ke bagian outcome yang terakhir. Kita hapus dulu. Kita ganti topik lagi. Di sini prevalence. Kemudian kita add terus insiden. Kita pakai or. Terus yang terakhir adalah event rate. Kadang beberapa peneliti yang mau systematic review atau meta analisis yang baru pelatihan atau yang baru tahu ilmunya itu kebingungan kapan menggunakan N dan kapan menggunakan OR ya. Bapak Ibu harus belajar dulu menggunakan boolean operatornya sehingga nanti hasil dari pencarian artikelnya itu sesuai dengan tujuan kita gitu ya. Kemudian kita klik search. Oke, dapat 2.389 ya. Kita masuk ke langkah terakhirnya adalah mengkombinasikannya. Ini ya, Bapak Ibu. Wound injury dapatnya 42.000, bla bla bla. Kemudian yang di bagian exposure dapat 57.000 dan yang di bagian outcome adalah 2.389. Oke, kita kombinasikan antara tiga ini dengan menggunakan boolean and ya. Kita klik ya, kita klik lagi. Oke. Kombinasi set kita pakai and ya. Oke. Pagar satu, pagar 2, pagar 3 dengan N. Totalnya adalah 982 artikel. Ya, kita bisa cek di sini. Sebelum itu kita copy dulu ya topik subjeknya ya di bagian Web of Science. Jadi nanti ketika editor sama reviewer ngecek itu bisa langsung. Tinggal copy keyword Anda. Kalau sudah di awal itu benar Anda mencarinya, maka editor atau reviewer akan percaya dengan hasil Anda. Ketika di bagian keyword ini tidak benar, bisa dipastikan Anda akan di reject di awal. Belum masuk reviewer ya. Apalagi dengan kualitas jurnal yang high impact faktornya tinggi gitu ya. Oke. Oke. Terus tadi total terakhirnya adalah 982. Jangan lupa kita juga tuliskan tanggalnya ya. Jamnya misalkan 14.21 dan juga 21.03.25 misalkan jam 3 gitu ya. Oke, kita masuk ke koherennya lagi ya. Kemudian kita langsung klik angkanya di sini ya. Oke, Bapak Ibu, kita apakah perlu filter di sini? Perlu ya. Kalau dari saya, kita klik aja bagian artikel di sini. Kemudian, misalkan Bapak Ibu membatasi bahasa, silahkan ya pilih English saja. Kalau nggak usah. Kemudian, publisher nggak usah, open access nggak. Ya, kita cari publication tipe ya. Coba kita cek ini. Oh, nah, oke, researcher artikel, oke ya. Di sini untuk filternya sudah pakai publication years, nggak usah ya, pakai dokumen tipe ya, hanya artikel aja, proceeding nggak usah, review nggak usah, kemudian risetnya, riset profil nggak usah, hanya menggunakan satu ya, yaitu adalah artikel saja yang kita cari. Dapat 827 Bapak Ibu bisa di sini copy query linknya ya. Nah,
Atau Bapak Ibu di sini tambah filter ya, dokumen type artikel. Dokumen, ya. Disesuaikan aja ya, dokumen tipe artikel. Oke, kita udah dapat nih Bapak Ibu judul artikelnya ya, sebanyak 827. Kita masuk di langkah terakhir yaitu adalah download artikelnya. Kita bisa klik di sini ya. Tapi kalau di sini Bapak Ibu hanya per halamannya bisa centang 50 artikel saja ya. Kita bisa pakai export ya, kemudian EndNote ya, EndNote desktop. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik record from ya, klik nomor 1 sampai 827 ya. Karena artikel yang kita temukan adalah 827. Kalau di sini melebihi dari 1.000, maka nanti setelah di-download 1.000, baru Bapak Ibu ditulis 1.001 ya, kemudian sampai angka berapa gitu ya. Oke, di sini saya tulis satu dulu. Oke, di sini menu keduanya adalah record content. Klik yang sampai abstrak, Bapak Ibu. Kalau author, title, dan source itu sama yang saya tadi jelaskan dengan Scopus, cuman author, title, sama source-nya saja. Tapi abstraknya kita nggak bisa baca karena nggak akan tertampil di EndNote. Jadi kita butuh eh, ini ya, record kontennya yang berdasarkan abstrak juga ditampilkan gitu ya. Oke, kita export. Oke, sudah terdownload ya. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal buka, kemudian nanti langsung masuk ke EndNote-nya gitu ya. Misalkan coba saya contohkan ya. Saya buka EndNote dulu. Hmm. Silakan Bapak Ibu kalau belum punya EndNote bisa download dulu EndNote-nya. Ini pekerjaan saya ya, yang sampai sekarang mempunyai project 4 project ya, dan 2 project dari profesor saya. Bisa Bapak Ibu klik new di sini ya. Oke, silahkan Bapak Ibu mau disimpan di mana EndNote-nya. Saya coba di sini klik latihan saja. Save. Ya, oke. Saya keluarkan dulu. Jangan lupa untuk ini udah selesai ya. Ini nanti Bapak Ibu ketika submit artikelnya jadikan suplementari atau lampiran ya, biasanya jurnal-jurnal yang bagus itu ketika menulis metodenya misalkan kriteria inklusi eksklusinya bla 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 bla, nanti di bagian kalimat terakhir bisa dilihat di lampiran 1 gitu ya. Nanti suplementari itu akan ditaruh juga. Kemudian kita masuk ke EndNote tadi ya. Ini tampilan EndNote-nya. Kita perlu tulis di sini ya Bapak Ibu ya, misalkan Web of Science gitu ya. Terus satu lagi misalkan Scopus. Oke. Saya akan mencontohkan 2 saja. Kita masuk ke bagian EndNote kita ya. Tadi ini EndNote ya, hasil yang dari Web of Science ya, kita klik saja. Maka di EndNote akan langsung terimporting otomatis seperti ini Bapak Ibu. Kita tunggu biar prosesnya itu clear dulu ya. Kemudian kita di sini import ya. Kita klik yang import, kemudian klik sembarang, kemudian Ctrl A, Bapak Ibu masukkan ke trust dulu. Dari trust, Bapak Ibu copy lagi, masukkan ke Web of Science. Oke ya. Kemudian kita lagi saya contohkan yang Scopus ya.
misalkan yang Scopus 33. Oke, oke 33. Kemudian kita Kontrol A, kita masukkan ke Trust. Oke. Kemudian Kontrol A lagi masukkan di Scopus. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu butuh duplikasi ya, duplikat artikel bisa langsung masuk ke tools ya atau library ya yang lebih tepatnya. Find duplikat nggak akan bisa karena menu kita itu ada di trust. Kita taruh dulu di all uh, reference, kemudian ke library, baru find duplikat. Kira-kira ada nggak? Oke, ada ya. Langsung Bapak Ibu boleh skip atau boleh cancel atau boleh close. Saya close saja. Ada sejumlah 8 artikel yang sama di Scopus dan Web of Science. Bapak Ibu bikin dulu di sini menu baru duplikat gitu ya. Oke. Ini adalah kepalanya. Tulis lagi di sini duplikat. Oke. Kemudian di sini taruh di trust dulu. Kemudian di Kontrol A dan di copy taruh di duplikat. Sampai saat gini udah aman Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita cek duplikat baru kita screening ya. Screening. Oke, screening berdasarkan title abstrak. Nanti kita baca satu-satu misal. Kemudian yang kedua eh, berdasarkan dengan exclude gitu ya, exclude by population, prevention, exposure dan bla bla bla. Sehingga nanti yang terakhir di sini yang kita dapatkan adalah include gitu ya. Berapa artikel yang Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Di sini misalkan Bapak Ibu akan baca abstraknya misalkan kita kan melihat wound ya tadi ya rest of factor pressure ulcer nih analisis nasional minimum data set kita baca judulnya kira-kira cocok oke cocok kemudian kita lihat ke bawah ada nggak hasil dari prevalensi oke ada kita langsung masukkan ke include ya. Nah, ini include masih belum dicek dari uh, populationnya ya misalkan seperti ini. Oke, kita langsung taruh di bagian include. Oke, nggak bisa. Kita ke include. Misalkan kita nggak cocok nih dengan title dan abstraknya, silahkan Bapak Ibu langsung taruh di bagian title dan abstrak. Exclude. Di sini belum saya tambahkan ya. Exclude. Gitu ya, title and abstrak. Begini contoh pakai EndNote yang baik dan benar sehingga nanti hasilnya itu betul-betul relate, valid dan reliable gitu ya dalam nanti melakukan meta analisis atau systematic review. Dan ketika Bapak Ibu sudah close dari EndNote ini, dia akan tetap tersimpan secara otomatis. Tapi kalau Bapak Ibu tiba-tiba eh, ini terhapus, itu juga akan eh, kecewa ya. Dalam artian hilang dari apa yang Bapak Ibu kerjakan selama ini gitu. Jadi betul-betul dicek satu-satu, jangan sampai keliru dalam menyusun atau mengklik memove ya mana artikel yang harus di-exclude dan di-include. Itu saja dari saya terkait dengan pencarian keyword dan database ya sedikit pengantar juga dari EndNote. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih untuk Kohren ID Indonesia dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.